No, Hans. Hans ada nggak? HIC. Oh ya, Hans nggak ada ya. Oke. Yang nggak ada siapa aja ya ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, nomor 9, 10, 11, 12. Oh, nomor 9, 13. Bisa minta, oke, tolong bantu siapa yang belum ada ya? Tadi kecuali yang 2 tadi. Oh, berarti 29 kurang 3 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nggak ada. 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18 yang nggak ada. Ya oke, udah ketemu. Oke, sudah absen. Nah, sekarang kita latih. Yang ini yuk. Silakan ini buka sukuratifnya sekarang. Oh, kok nggak bisa nyala? Iya, oke. Isomer segolongan dari metil isopropyl ether. Kalau di gambar metil isopropyl ether, berarti metal 1, etil begini, kemudian isopropilnya adalah seperti ini.
Oke, 2 jawaban yang masuk. Isomer. Sir, Iya. itu isomer segolongan teh maksudnya struktur, fungsi, atau gimana ya? Iya, itu semuanya berarti. Sama persis berarti. Bukan sama persis, tapi nggak boleh sama persis. Kalau sama persis bukan isomer, tapi senyawanya sama. Dan dia masih segolongan, ya maksudnya dia semuanya yang berkaitan isomer dari metil isopropiater. Isomer Eh, ya, bisa oh, posisi, bisa kerangka, bisa struktur, bisa geometri, bisa optical. satu lagi, Sir. Itu nomor Iya. empatnya apa ya? Oh, iya betul. Nomor empatnya, iya nggak ada dia. Oke, nomor empatnya dihapus ya. Nomor empatnya dihapus. Pakai spidol. Kalau kita lihat nomor satu berarti propana, kemudian nomor dua metoksi ya. Kemudian kalau nomor dua propana, satu metoksi. Kemudian kalau yang ketiga, etilnya ada dua. Nah, oke, udah 5 orang yang join. 5 orang yang jawab dari 7. Semuanya join yuk. Baru 8 orang yang join. Oke, masih 50-50 ya. Oke. Yang joinnya perlu lebih banyak lagi. Kalau ada kendala untuk join, info penyebabnya apa. Kabar. Oke, yang ini adalah mulai jadi ini dari 8 orang. Kalau kita teliti yaitu jawabannya adalah C sama D ya. C sama D. Nah, kalau C, oke hati-hati. Kalau yang ini sama persis, gitu ya, sama. Kalau dilihat, diperhatikan sama, karena di tengah-tengah. Isopropil itu nama lainnya adalah, untuk isopropil, dia memiliki nama lain 2-metoksipropana. Berarti kita nggak pilih ya. Berarti jawabannya adalah yang D. 2 dan 3. Gitu ya, 2 dan 3. Oke, berikutnya sekarang kita lihat. Teh apa? Gimana? Isomer segolongan teh apa? Isomer segolongan, ya memang bahasanya ini yang dimaksud itu adalah isomer, dia mirip, oke, isomer yang tetap segolongan, jadi isomer eternya.
Jadi dia isomer, tapi berarti kalau segolongan oke. Nah, segolongan, oh berarti ini saya ada salah jelasin. Ada segolongan, berarti dia masih tetap ether, mau kerang isomer. Namanya di buku cetak teh apa ya? Isomer kerangka ya. Jadi semua isomer, Mel. Jadi semua isomer yang mungkin. Semua isomer yang mungkin. Kalau di buku cetak itu ini saya mau lihat dulu. Ada skema-skema, nah itu. Itu ada di halaman berapa ya? Ada yang bisa ngasih info kalau yang menemukan atau yang lagi buka. No, gini ada ketemu. Oke, isomer kerangka. Jadi bisa isomer kerangka. Yang penting semua isomernya yang katakan berisomer sama isopropil ether. Isomer struktur berarti gugus fungsi berarti enggak. Posisi iya. Kemudian geometri iya. Optical juga iya. Optis. Ada pertanyaan lain lagi, Mel, kira-kira? Enggak, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Sekarang saya coba lihat ke sini. Oke, yang ini. Saya lebih banyak yang bisa join kooperatifnya. Tiga puluh. Si BK udah ke toilet ya, silakan. Baru baca chattingnya. Oke, nah ini mah untuk menggambarnya perlu hati-hati. Berarti ini CH3 saya gambar. CH2 sudah saya gambar. Kemudian CH saya gambar. Oke, ini artinya taruh di bawah sebagai cabang CH3. Kemudian O-nya ada 2. O, nah ini udah saya gambar. Nah ini sekarang CO. C double bond O. Kemudian di sini CH saya gambar. Kemudian ada CH3 di sini ya. Oke, lihat CH3. Yang ini adalah C2H5. Jadi C2H5 saya pecah CH2 CH3. Ini ditulis tadi C2H5. Oke. Ups, ada satu yang sudah. 2 orang. Baru 8 yang join tuh, Sokratifnya. Let's go. Semangat. Iya. Oh.
Oke, udah 14 dari 18. Guys, saya ambil jawabannya. Ini sih mengerucut ke satu jawaban ya. Tapi kita analisa kenapa variasi. Yang banyaknya itu D ya. Nah, sekarang kita amati. Ini adalah termasuk ester. Kemudian kita perlu bagi yang namanya alkanoatnya yang mana, alkoholnya yang mana, gitu ya. Oke, yang katakan ini adalah alkoholnya. Yang ini satunya lagi adalah alkanoatnya. Nama alkanoatnya, dia panjangnya kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita cari yang butanoat ya. Oke, oh semuanya butanoat. Nah, kemudian ada cabang di nomor 2, namanya metil. Oh, semuanya sama. Semuanya sama. Sekarang kita lihat, nah, hati-hati antara isobutil sama sekbutil. Oke, berarti di sini ada mengenai isobutil sama sekbutil ini ketidakjelasan, ada ketidakjelasan. Oke, kalau sekarang kita jelasin, kalau yang ini namanya adalah sekbutil. Kalau yang isobutil kayak gimana? Isobutil tuh, nah kayak gini. Tek, ini adalah isobutil. Penggunaannya contoh, ini kita tambahin Cl, ini tambahin Cl, berarti sekbutil klorida. Kemudian ini isobutil klorida. Gitu ya. Hati-hati ya mengenai sekbutil sama isobutil. Jadi lumayan 14%, 21%. 21% seperlima, kurang lebih 2 atau 3 orang ya. Oke. Jadi hati-hati sekbutil. Paling untuk melihatnya berkaitan sama branch-nya, kita lihat nih yang di sini karbonnya yang terikat itu adalah, kalau sekbutil itu adalah karbon sekunder. Tapi khusus ya, khusus melihat alkilnya. Karena ini adalah, kalau ini adalah karbon sekunder. Kenapa? Karena mengikat ada 2 karbon. Ya, begitu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Sekarang dengan reaksi, coba ya. Ups. Oh. Udah saya copy paste. Oh, karena saya copy lagi jadi isinya yang lain. Oke. Yang ini. Oh, saya belum aktifkan sukuratifnya. Oke, silakan yang ini. Saya analisa ya. 4. C4H10O. Berarti ini Cn H2n plus 2O.
dia adalah alkohol atau ether. Tetapi tidak bereaksi sama alkohol, berarti dengan Na tidak bereaksi sama Na, berarti saya coret ethernya. Tidak bereaksi. Oh, salah. Tidak. Berarti alkohol yang saya coret. Kemudian berarti ether dia bereaksi sama Hi. Kita cek dengan asam iodida berlebih ya. Hi-nya berlebih. Dia jadinya adalah metil iodida. Kalau metil iodida CH3I. Kemudian kalau isopropil iodida adalah isopropil di tengah. Ini I, CH3, CH3. Nah, sekarang bagian kalian untuk menganalisa. Udah ada yang udah yang jawab. 10 orang, 11 orang, oke. Ke satu jawaban. Mantap. Nah, menganalisa adalah pakai, kalau ether kan RO, R aksen. Kalau dengan HI berlebih artinya banyak. Molekulnya di sini koefisiennya 2. Si produknya adalah RI, kemudian R aksen I, dan H2O. Oke, masih nggak bergoyah. Oke, udah jelas berarti. Oke, ini udah bisa ya, berarti tinggal menganalisa. Jadi jawabannya adalah yang C. Jawabannya cuma satu, nggak ada yang menyebar. Bagus banget. Oke, kita lanjutkan. Oke. Yang ini dia. Untuk isomer optis, oke, saya riset lagi. Thank you buat 23 yang sudah berpartisipasi. Saya udah refresh. Isomer optik ini oleh karena karbon chiral ya. Kalau karbon chiralnya ada 1, jumlahnya 1, maka jumlah isomernya adalah 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kalau si chiralnya 1. Nah, berarti poin pentingnya adalah untuk mengetahui, karbon chiralnya yang ada di ribosa ada berapa. Oke, udah ada 2 jawaban masuk. Masih ke 1 angka. 1 jawaban. Nah, ini untuk menentukan jumlah chiralnya. Nah, itu penting. Oke, 3 jawaban, 3 yang jawab, 2 jawaban. 3 orang yang jawab. Oke, 50%, 50%. 2 jawaban, 50%, 50%. Ya, ini seru. Ya, ada satu, masih 2 jawaban. Tadi 50%. Lebih baik menjawab, maksudnya gini, lebih baik join terus menjawab, karena saya bisa menganalisa.
Lebih baik menebak dengan analisa walaupun salah. Tidak apa-apa. Ini mengarah ke dua jawaban memang ya. Oke. Oke, saya ambil jawabannya sekarang. Jadi jawabannya hanya mengarah ke yang lain, terus menganalisa aja. Ini mah saya lebih cepat ya supaya ada banyak yang bisa dibahas. Oke, artinya di antara kalian ada yang menduga, ada yang 2, ada yang 6. Nah, hati-hati. Yang 6 ini rada, kalau jumlahnya ini kan 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 ya. Berarti yang 6 ini pasti nggak ada ya. Oke, ini nggak ada. Nah, berarti kemungkinannya memang A, B, D, atau E gitu ya. Kalau dari mengetahui dari rumus 2N. Kemudian kita hitung kiralnya. Yang dinamakan kiral, kalau kita gambar ini kan O, double rangkap O, kemudian H. Pasti ini bukan. Nah, ini H-nya sama. Ya, udah jelas bukan. Nah, sekarang yang ini kita lihat dia akan berikatan sama ini 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi ini ngikat beda semua ini. Jadi artinya yang ini kiral, yang orange ya. Nah, sekarang yang berikutnya C bawahnya ini 1, 2, 3, 4. Oh, kiral dianya. Ini kiral. Kemudian yang bawahnya kiral atau enggak? Oh, ternyata enggak. Kenapa? Karena H-nya 2. Jadi kalau dijabarin, berarti kan pasti dia H ini dengan H. Yang katakan di sini enggak ada. Artinya udah habis kan? Ada 2 H, berarti bukan ya. Oke, bukan. Berarti sekarang maka jawabannya adalah 2/2. Makanya jawabannya B ya. Oke, kita lanjut. Siap-siap untuk berikutnya. Sebentar. Yang jawab 27. Yang join 27. Yuk yang lainnya bisa join. Wap.
Oke. Saya belum refresh tapi enggak apa-apa lah. Sini C2 CN H2N O2 ya. Ini kalau nggak asam karboksilat berarti juga ester ya. Or ester. Nah, tidak dapat bereaksi sama Na maupun NaOH. Oke, tidak dapat. Berarti sudah jelas bukan asam karboksilat. Nah, kemudian serta tidak mengubah lakmus merah atau biru. Oke, berarti bukan asam, bukan basa ceritanya. Nah, oke. Nah, udah bersyukur ada yang jawab. Ini ada yang mengarah. Nah, berarti ester ya. Kita lihat kalau yang C itu asam format. Oh, berarti bukan. Asam asetat bukan, karena dia asam korbusilat tidak coret. Aseton bukan juga, karena rumus aseton itu CnH2nO. Nah, berarti di antara dua ini, tadi awalnya mengarah ke B semua. Mengarah ke B semua. Berarti kita gambar ya. Kalau yang ini metil format, metil. Berarti O, C, kalau format sudah kayak gini. Kalau metil asetat, metil asetat. Ada dua. Begini. Berarti ini C-nya 2, oh ini C-nya 3. Maka jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Oke, saya restart. Oke, saya udah siapin. Nomor 35 yang mana? Berarti ini siapa? Wah, oke. Mantap, udah ada yang jawab satu. Jadi faktor utama harus tahu prioritas ya. Karena pilihannya itu ada anilin sama ada toluen. Jadi mana yang diprioritaskan? Nah, lihat di buku. Oke, dua orang menjawab yang sama. Dua orang yang menjawab yang sama. Tiga orang. Ayo yang lainnya. Oke, di sini udah jawabannya satu, yaitu jawabannya, nah yang prioritas adalah NH2 ya. NH2 itu diprioritaskan, kemudian yang berikutnya adalah toluen yang CH3. Oke, sekarang kalau yang ini, jadi ada para ya, ini jawabannya adalah A. Para itu 1, 2, jadi begitu ada nama anilina berarti NH2-nya nomor 1. Kemudian para ya 1, 2, 3, 4. Nah, para pisan bukan. 4, nah ini. Sekarang kalau misalkan orto meta itu adalah, jadi misal ada, ini itu ada orto metil anilina. Itu adalah isomer posisi ya. Nah, sekarang isomer strukturnya gimana? Sorry, isomer kerangka. Jadi lihat lagi di halaman 226. Isomer kerangkanya beda. Kalau orto meta para itu isomer posisi ya, kerangkanya gimana? Nah, kemarin ada yang
ada yang menggambarin gini. Dan dia benar. CH2, NH2. Nah, ini isomer kerangka ya. Jadi kerangkanya sudah beda. Bukan berkaitan sama posisi. Wah, ini namanya apa? Namanya adalah bensil amina. Bensil amina. Oke, sekarang yang jawab lagi. Yang sekarang nomor 36. 36. Saya barusan refresh lagi. Nomor 36. Dua orang yang jawab sekarang. Bensil, benzen, dimetil benzen. Dimetil benzen. Berarti metil ini ada dua, mengikat pada benzen ya. Nah, dimetil benzen itu banyak, mau orto, meta, para bisa. Saya gambarin yang orto. Nah, kayak gini. Yang dimaksud rumus empiris ya rasio. Jadi rumus molekulnya dulu bagaimana, baru ke rumus empiris. Yang ini kita perlu gambarkan, sangat-sangat perlu gambarkan. Ini H, ini H. Dan dia H-nya 1, H-nya 1, H-nya 1, H-nya 1. Kalau di sini nggak ada H ya. Karena di benzen itu 3 bonding. Satu bonding lagi adalah semacam double bond. Oh, udah mengarah ke 1 lagi jawabannya ini. Oke. Walaupun 7 orang yang jawab, kita lihat C-nya, benzen C-nya ada 6 ditambah 2. Berarti C-nya 8. Sekarang H-nya dari CH3 6 ditambah 4. Berarti C8H10. Iya, mantap. Yang D ya. Oke, good. Sekarang kita coba yang ada reaksi-reaksinya. Yang nomor 4. Oke. Air coklat brom. Wow, oke, udah ada yang jawab. Air coklat brom itu adalah Br2. Dia akan luntur kalau ada reaksi yang namanya reaksi dengan alkena dan alkuna. Karena dia bereaksi, kan dia cuma dialirkan doang ya, dialirkan doang. Alkena dan alkuna, jadi dia rangkap
2 rangkap sama rangkap 3. Ketika dia menjadi ini misalnya BR sama BR, dia berisi sama BR2, yang warnanya ini warna coklat. BR2-nya sendiri warna coklat. Kalau dia sudah menghasilkan reaksi warna adisi, maksudnya bereaksi adisi, nah dia memang double bond jadi single bond, atau yang rangkap 3 jadi rangkap 2, ini tak berwarna. Tak berwarna, gitu ya. Oke, jadi kenapa ini langsung, maksudnya dia warna coklat BR2 dicampurin gas, jadi ininya mah di apa? Di bubbling, bla 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 bla. Gasnya dimasukin ke air, seperti itu ya. Nah, ini yang katakan bisa adalah gas yang ini dan ini. Karena ini adalah alkuna, ini adalah alkena ya. Oke, jadi mengarah ke yang D. Oke, ada yang milih E. Menjadi luntur jika dialirkan. Nah, oke. Jadi BR2 sama H2 sama NH3 itu hati-hati. Kalau nggak ada tambahan apa, nggak ada, perlu ada reaksi yang, perlu ada apa ya? Perlu ada hal yang lain supaya dia bisa bereaksi. Kalau BR2 sama CH4 ini akan bereaksi menjadi substitusi BR sama HBr dengan syarat, dengan catatan adalah ada UV light, ada cahaya. Ini bisa. Jadi dia bukan, prosesnya adalah ini substitusi. Substitusi. Nah ini nggak ada informasi apa-apa ya mengenai sinar matahari atau apa, nggak ada. Berarti adalah ke D jawabannya ya. Karena ada yang A, kemungkinan jawabannya adalah A, D, dan E. Ya, informasi siap-siap minggu depannya itu yang mengenai reaksi-reaksi ya, persiapkan. Oke, yang terakhir. Nah, informasi. Kalau untuk benzen, ya bereaksi dengan benzen, dengan BR2, dia nggak bisa ya. Karena ikatan yang di benzen itu nggak sama dengan double rangkap atau yang single. Dia ikatannya ini single atau double, dia beda. Kekuatannya di antara single dan double ya. Itu beda. Oke, satu lagi yang terakhir. Bentar, saya riset. Oke, udah. Yuk, harapannya bisa jawab semua. Yang terakhir. Lakmus biru menjadi merah. Oke, artinya dia asam ya. Sifatnya asam. Kalau COH jelas asam ya. Oke, berarti satu. Berarti jawaban yang ini kita coret. Oke, udah muncul jawaban. Ada E, B, D, D, C, E. Nah, oke, kita lihat.
Ya, memang kalau lihat sementara ini adalah SO3 ya. Ini bisa lepas H-nya. Berarti ini karena dari H2SO4. Nah, sekarang kita cek yang pilihan 2 dan 3. Pilihan 2 dan 3 ini adalah NH2. N cenderung untuk nangkap H ya. Menangkap H jadinya ini plus. Nah, di sini kalau nomor 2 dia berfungsi sebagai base. Kemudian kalau 3 ternyata CO spesial untuk katakan fenol, dia si elektronnya itu bisa masuk ke sini, membentuk intinya dia ketika menjadi H+ dan OH-. Nah, elektron lone pair di sini dia bisa dilocalize ke cincin bensennya ya. Jadi ininya dibilang bisa lebih stabil. Nah, di sini mengetahui ini adalah weak acid. Karena setelah melepas H, ternyata posisi ionnya itu stable. Ya. Oke, maka ini adalah acid juga. Jadi jawabannya adalah yang ke arah yang C, gitu ya. Nah, oke. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita, latihan kita. Ya, kita jumpa lagi di hari Senin. Bye-bye semuanya, silakan absen di kolom chat. Terima kasih, Sir. Oke.